Bukan rusak karena usia, tapi gunting ini memang sengaja dihancurkan pemiliknya. Bagi masyarakat Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, suara nyaring inilah pertanda bahwa sebuah jajanan legendaris yang super unik sudah tiba. Kenalkan, kue gunting, sebutan untuk aneka camilan rumahan khas Tionghoa yang disajikan dengan cara yang tidak biasa. Dipotong menggunakan gunting khusus. Di rumah tokok dulu, kutak-katik dulu. Anggap bikin rusak lah kita bikin, ya, supaya bunyinya enak dengan suaranya. Untuk berburu kuliner unik ini, kita harus bergeser ke kawasan Pasar Besi, Kecamatan Medan Area. Di sini kita bisa bertemu dengan Akyong yang telah berjualan kue gunting sejak 40 tahun silam. Hanya bermodalkan sepeda motor yang dimodifikasi dengan kotak besar di jok belakang, Akyong siap memanjakan lidah pelanggannya dengan 20 jenis jajanan berbeda. Mulai dari lumpia goreng, kue balok, cicong fan, hingga kue talas. Tak main-main, sekali jalan ia bisa membawa hingga 2000 biji kue. Dulu pertama jalan kaki. Udah gitu jalan sekitar 6 tahun gitulah. 6-7 tahun baru bawa sepeda. Udah bawa sepeda, sekarang kan udah ikut modern. Jadi kita ikut bawa kereta lebih cepat pakai handphone sekarang. Jalan kan jauh. Kalau bawa sepeda nggak sanggup lagi. Karena perjalanannya kan sampai Tomang Elo, sampai mana-mana kan. Jadi kita bawa kereta aja. Jadi lebih cepat dia. Nggak buang waktu. Kue gunting sebenarnya sebutan untuk seluruh kue yang dijual. Sesuai namanya, kue akan digunting sebelum disajikan kepada pembeli. Rata-rata dihargai Rp5.000, ukuran kue gunting memang lebih besar daripada kue biasa. Dia kalau nggak gunting terlalu besar, orang makan kan tercekek juga, nggak mungkin besar, malu kadang kita makan besar-besar gini. Jadi kita potong, kan lebih halus kita makan caranya. Jadi namanya kue gunting. Nah, rahasia kelincahan Akyong ternyata ada pada 3 buah gunting yang selalu ia bawa setiap hari. 2 gunting berukuran besar, bermata tebal, dan dilapisi karet khusus, digunakan hanya untuk aneka gorengan yang berminyak. Meski dipakai setiap hari, gunting ini awetnya bisa mencapai 10 tahun lebih. Ya gunting lah, namanya kue gunting. Kalau kita mau potong, mau pakai satu papan lagi. Taruh di papan, potong. Enggak pernah digosok. Ini cuma ini minyak, kita udah cuci, mau lap. Kalau enggak, nanti dia takut rusak guntingnya. Sedangkan satu gunting tersisa yang sengaja dirusak, fungsinya murni sebagai instrumen musik jalanan penanda kehadiran kue gunting. Gunting ini untuk suara dia, ciri khasnya. Nah, ini ciri khas suaranya. Jadi orang tahu, oh ini datang kue kayak gini, kue gunting. Dari dulu dia ciri khasnya gunting. Jadi bunyi gunting ini orang tahu, oh kuenya udah datang. Di toko-toko ada. Nah, bisa ada umum. Gunting ini ada. Cuma kalau mau cari yang kayak dulu kayak gini, nggak ada lagi. Sejak awal, gunting ini memang didesain bukan untuk menggunting kue. Bentuknya lebih kecil dan ramping. Hebatnya, gunting ini masih dipertahankan Akyong sejak awal jualan pada tahun 1985. Kalau bunyinya, ini kita longgarkan dulu. Jadi biar dia nggak ketat kali, bisa bunyi. Kalau dia ketat kali gini, nggak bisa bunyi. Nah, karena ini kena kunci. Jadi tokok dulu, biar agak longgar gini enak bunyinya. Ada suara. Di rumah tokok dulu, kutak-katik dulu. Anggap bikin rusak lah kita bikin. Jadi supaya bunyinya enak dengan suaranya. Tetapi di balik kepraktisan saat disajikan di jalanan, ada perjuangan luar biasa di dapur produksi. Akyong dibantu oleh sang anak Wilson harus mulai memproduksi kue sejak subuh bahkan 1 hari sebelumnya. Kue basah seperti bakwan, talas lobak, dan risol memang harus selalu dibuat setiap hari karena tidak tahan lama. Kita udah memang dari awal targetnya saya tuh R&D-nya tuh
memang udah sedemikian rupa. Nggak yang siap buat langsung goreng. Tapi kalau kita udah persiapannya itu udah buat masukin dulu ke showcase, ke freezer yang bisa stok beberapa hari ke depan. Dan proses produksi inilah yang menjadi alasan mengapa pedagang kue gunting kini semakin langka. Selain rumit, membuat satu jenis kue bisa memakan waktu hingga 5 jam. Meski begitu, Akyong dan Wilson tetap konsisten menyajikan kue gunting dengan resep yang telah bertahan 41 tahun. Lumpia sih, lumpia paling repot. Karena dari kulitnya susah buatnya. Terus satu persatu sayuran-sayurannya itu harus dikupas, dibersihkan, tunggu kering, terus diparut lagi satu persatu. Itu sih yang susah. Terus mau dibungkus satu persatu kan. Seiring berjalannya waktu, tradisi kue gunting pun ikut bertransformasi. Kini, jajanan legendaris ini tidak hanya dijajakan secara motoran berkeliling, tapi juga sudah mulai mangkal menggunakan gerobak modern. Salah satunya di lapak milik Hendra, di mana menu andalannya adalah pokpia. Jajanan mirip lumpia yang diisi dengan ayam char siu, selada, sayuran, bawang goreng, hingga telur dadar. Harga satu bijinya Rp6.000. Uniknya ada varian kukus alias tanpa harus digoreng dulu loh. Nah, kalau ini dia ada goreng, ada kukus punya. Kalau kukus punya dia ini langsung bisa dimakan ya kan. Bagi orang-orang yang nggak suka gorengan, takut panas dalam ya kan, makan yang kukus. Sementara untuk varian goreng, suhu minyak harus benar-benar diperhatikan. Pokpia digoreng langsung di warung agar disajikan dalam kondisi masih hangat. Enggak, sedang aja, nggak usah panas sekali. Nah, kalau panas sekali dia kulitnya kan bisa jadi hitam. Kalau kurang panas pun dia pecah semua kulitnya. Soalnya kulitnya kan basah. Kalau kita taruh dia belum tergoreng, pecah semua kulitnya. Jadi kalau banyak pun kan, kalau banyak mesti dibesarin. Proses menggoreng pokpia memakan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Semakin banyak jumlah pokpia yang digoreng, semakin cepat matangnya karena membuat minyak cepat panas. Ya, mesti sering diaduk. Kalau enggak nanti belang dia. Jadi enggak sama warna. Jadi mesti sering diaduk. Cuma ngaduknya pelan-pelan, kalau enggak pun pecah juga. Pokpia memang harus digunting agar mudah dibagikan ke semua orang. Kebiasaan ini ternyata berakar dari tradisi Tionghoa yang menjadi simbol keharmonisan. Gunting yang dipakai pun berukuran besar. Nggak bisa pakai gunting-gunting biasa gitu, nggak bisa. Dia besar guntingnya. Karena apa? Mungkin mata. Iya, dia matanya terus. Beda atau? Memang tenaganya beda. Ada ciri khas tenaganya gitu. Meskipun asal-usulnya sulit ditelusuri secara pasti, kebiasaan menggunting kue ini telah mengakar kuat di kota Medan yang multi etnis. Berbagai sajian Tionghoa dan cara penyajiannya pun mengalami penyesuaian dengan selera lokal. Kalau yang kita lihat misalnya di kota Medan sendiri ya, yang umumnya banyak sekali para pedagang yang menjajakan kue gunting itu. Misalnya di lingkungan Jalan Asia, ya kemudian juga Jalan Sutrisno, ataupun di tempat-tempat lain yang banyak dihuni oleh masyarakat Tionghoa. Meski begitu, mengunting kue bisa dibilang adalah teknik praktis yang berkembang karena ukuran kue terbilang jumbo. Menggunting kue tersebut, kalau saya kira ya itu hanya untuk mempermudah para pembeli dalam memakan kue tersebut ya, sehingga itu lebih praktis dan tidak langsung menggunakan tangan, karena kue gunting itu kan ketika dijajakan pasti dikasih tusuk lidi.
Berawal dari cara sederhana menyajikan gorengan, menggunting kue akhirnya menjadi identitas kuliner Kota Medan. Kebiasaan yang dibawa dan dipertahankan inilah akhirnya menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Bahkan nama kue gunting sendiri akhirnya merujuk pada cara penyajian, bukan untuk nama makanannya sendiri.